Wabarakatuh, apa kabar? Saya Eris Munarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Dia kepada wartawan menyatakan bahwa kemungkinan dia tidak akan menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang akan dilaksanakan di Komplek Parlemen Jakarta pada tanggal 20 Oktober nanti. Pernyataan Jokowi itu memang tidak secara tegas menyatakan bahwa dia tidak akan hadir, tapi dia menyatakan bahwa ya mungkin tidak akan hadir, kata dia begitu ya. Dan kata Jokowi, dia itu sore harinya dia akan kembali ke Solo pada tanggal 20 Oktober itu, dan katanya kegiatan pertama yang akan dia lakukan adalah tidur, kata Jokowi sambil tertawa. Ini pernyataan dari Jokowi itu memang cukup mengejutkan ya, kendati mungkin bukan sebagai sebuah keharusan, tapi ini semacam fatsun saja gitu. Apalagi kan ini yang dilantik bukan hanya Prabowo, tapi ini adalah putranya Gibran Rakabuming yang juga akan dilantik menjadi wakil presiden. Tentu ini akan menjadi momen penting, tidak hanya buat Jokowi, tapi tentu saja buat Ibu Iriana dan keluarga besar Jokowi. Dan kan selama ini selain Jokowi itu kan disebut-sebut banyak sebenarnya yang paling menginginkan agar Gibran itu menjadi wakil presiden itu adalah Ibu Iriana begitu, karena itu kemudian banyak muncul disebut-sebut bahwa ini soal Gibran kemudian menjadi wakil presiden ini karena ini merupakan sindrom Ratu Lebah gitu untuk julukan kepada Iriana, karena dia katanya menginginkan Gibran ini menjadi wakil presiden setelah melihat Pak Jokowi itu dihina gitu oleh Ibu Megawati ya. Dalam berbagai kesempatan kan sebenarnya Ibu Megawati menegaskan bahwa Jokowi itu adalah kader partai yang petugas partai maksud saya, dan dia tidak akan ada apa-apanya bila tidak ada PDIP, dan itu kabarnya yang membuat Ibu Iriana kemudian marah dan ingin menunjukkan bahwa putranya juga tanpa bantuan dari Ibu Megawati itu bisa menjadi wakil presiden dan pada waktunya nanti menjadi presiden. Dan dendam dari Ibu Iriana, atau mungkin kita sebutnya sebagai obsesi dari Ibu Iriana, itu terwujud dengan terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Jadi agak mengejutkan kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan menghadiri pelantikannya. Rasanya tidak mungkin ya kalau misalnya Pak Jokowi yang tidak hadir, kemudian hanya Ibu Iriana dan keluarga besar dari Pak Jokowi yang hadir di situ. Apa yang tunggunya terjadi ya? Memang kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini, tampak sekali memang ada semacam perbedaan sikap Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam berbagai kebijakan. Yang jelas kita lihat itu kan soal kalau pelantikan ini kan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden ini sejak jauh-jauh hari itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menegaskan bahwa Pak Prabowo ingin dilantik di Jakarta, jadi bukan di IKN gitu. Karena waktu itu kan Pak Jokowi terkesan ingin segera memaksakan pindah ke IKN. Dari situ saja kita tahu bahwa waktu itu ini sinyal bahwa Pak Prabowo tidak menginginkan IKN itu menjadi ibu kota negara. Dan sekarang ini kan Ahmad Muzani yang menjadi ketua MPR, dan pelantikan itu kan akan dilaksanakan oleh MPR begitu ya. Nah, di luar itu ada beberapa perbedaan pandangan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang jelas terlihat sekali adalah soal rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang kemudian batal karena Pak Prabowo tidak menginginkan ada revisi itu. Dan beberapa waktu yang lalu itu kan menimbulkan kegaduhan luar biasa dan membuat mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun mengepung DPR. Di luar itu juga ada soal misalnya ekspor pasir ke Singapura, itu kan Ahmad Muzani juga menginginkan agar itu ditunda ya, ekspor pasir itu yang diambil kebijaksanaan di pemerintahnya Pak Jokowi. Dan yang terakhir ini kelihatannya yang beda sekali pendapat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu, yakni soal bergabungnya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kita sudah menyimak beberapa kali pernyataan baik dari pihak Pak Prabowo maupun dari PDIP bahwa Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu akan bertemu sebelum pelantikan ya, sebelum pelantikan sebagai presiden. Dan
Yang terbaru ini, Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Oli Dondo Kambe, memastikan bahwa Ibu Megawati itu akan mendukung pemerintahan Prabowo. Jadi artinya itu ya mereka akan masuk kabinet. Nah, soal ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh Jokowi. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, pada tanggal 21 September itu SBY itu menemui Pak Jokowi di istana, dan dalam pertemuan itu katanya Pak SBY itu menyampaikan pesan dari Pak Prabowo tentang rencana PDIP masuk ke kabinet. Kan sebelumnya ya tanggal 19 itu, 2 hari sebelumnya, Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo di Kertanegara ya, rumah pribadi Pak Prabowo, dan soal rencana PDIP itu akan masuk ke dalam kabinet itu disampaikan juga kepada Pak SBY. Tapi rupanya kemudian Pak Prabowo itu menitipkan pesan itu kepada Pak SBY agar disampaikan kepada Pak Jokowi. Karena setelah bertemu dengan Pak SBY itu kan kemudian Pak Prabowo melakukan kunjungan, langsung terbang ke Filipina untuk melakukan kunjungan kerja ke Filipina, dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong. Dan pada saat Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi itu, pada hari yang sama itu Pak Prabowo sedang di Filipina itu bertemu dengan Presiden Bongbong Junior itu di Istana Malacañang. Nah, dalam pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu disampaikan pesan dari Pak Prabowo bahwa PDIP itu akan masuk di kabinet, dan pada waktu itu Pak Jokowi dikabarkan tidak secara langsung menolak, tetapi dari kalimatnya diketahui bahwa Pak Jokowi itu menolak. Dia menyatakan bahwa PDIP itu nanti kalau masuk di kabinet akan banyak maunya gitu ya. Nah, dan apa sih yang dimaksud banyak maunya? Kabarnya gitu karena PDIP gitu, walaupun dia belakangan masuk karena dia merasa partai terbesar di parlemen, dan juga Prabowo menginginkan agar PDIP itu masuk, maka dia minta jatah kursi menteri yang cukup banyak begitu ya, bahkan sampai empat menteri dikabarkan begitu. Nah, ini di luar soal jatah menteri masuk ke kabinet, saya kira ini kan berkaitan juga dengan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang sekarang ini seperti sudah patah arang sejak Pilpres kemarin ya, ketika akhirnya Pak Jokowi itu melawan keputusan Ibu Megawati yang mengusung Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, dan kemudian Pak Jokowi itu mengumpulkan partai-partai koalisi pemerintahan yang disebut dalam koalisi besar dan kemudian bernama Koalisi Indonesia Maju, itu mengusung Prabowo dan Gibran. Dari situlah kemudian ya hubungan ini sudah seperti patah arang lah antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kan Pak, dan ini kan Pak Ibu Megawati kalau hubungan-hubungan yang patah arang ini sebenarnya punya pengalaman, termasuk dengan Pak SBY ya. Karena dengan Pak SBY pun sampai sekarang juga hubungan Pak Ibu Megawati itu belum pulih. Karena pada tahun 2004 menjelang Pilpres itu kan Ibu Megawati merasa dikhianati oleh Pak SBY, yang ketika ditanya apakah dia akan maju Pilpres, dia menyatakan tidak, tapi ternyata kemudian maju dan kemudian mengalahkan Ibu Megawati ya, menjadi kompetitor Ibu Megawati. Tetapi dalam kasusnya dengan Jokowi itu lebih parah ya, luka di batinnya Ibu Megawati itu dibandingkan dengan Pak SBY. Jadi ya memang sudah tidak bisa dipertemukan lagi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi ya menolak ketika PDIP itu akan masuk ke kabinet. Tetapi kan tentu Pak Jokowi tidak bisa menolak begitu saja, karena dia juga selalu menyatakan bahwa yang ketika ditanya oleh wartawan soal kemungkinan PDIP masuk ke kabinet, kan dia pada waktu itu melalui pesan suara menyatakan bahwa ya itu sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo yang memiliki hak prerogatif. Tetapi kalau sekarang kemudian betul pada tanggal 20 Oktober nanti itu Pak Jokowi tidak hadir pada pelantikan di gedung parlemen, di MPR DPR itu, apakah dengan begitu juga Pak Jokowi itu tidak melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Pak SBY? Karena pada waktu dia terpilih menjadi presiden pada tahun 2004 itu Pak SBY menyambut Pak Jokowi di Istana Kepresidenan itu bahkan dengan upacara kebesaran pada waktu itu. Apakah tradisi yang dimulai di eranya Pak SBY itu tidak akan diulang oleh Pak Jokowi? Ini juga sangat menarik ya, karena katakanlah misalnya Pak Jokowi tidak hadir dalam pelantikan, tapi dia tetap menyambut di Istana Kepresidenan dengan upacara kebesaran seperti halnya dulu ketika Pak SBY menyambutnya di Istana Kepresidenan.